Kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang mungkin ini menjadi hal yang barang langka ya, hal langka dan akan jadi orang langka zaman sekarang yang memiliki sikap ataupun hal yang akan kita bahas hari ini. Dan memang yang langka itu adalah yang berharga. Mungkin gitu ya. Karena memang sahabat Umar pun pernah ya meminta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sedikit ya. Orang bersyukur sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Orang beriman ya, orang yang tauhidnya kuat, orang yang bersabar, orang-orang yang baik itu ya sedikit gitu ya. Kalau dibanding dengan orang-orang yang buruk dan seterusnya. Nah, dalam urusan dunia pun kan begitu ya. Sedikit orang-orang yang lurus, sedikit orang-orang yang jujur mungkinnya begitu ya. Zaman sekarang. Dan dalam dunia usaha pun sedikit jadi orang yang punya bisnis ya, sedikit pengusaha gitu. Bahkan kata David McClellan, kalau negara kita ingin maju gitu ya, maka negara kita itu harus mempunyai minimal 2% pengusaha. Benar ya? 2% pengusaha begitu. Baik, kita ke konteks bahwa hari ini kita akan bahas tentang waro, al-waro. Ya. Ini menjadi hal yang fundamental ya. Karena bisa dari sikap ini nanti endingnya apakah surga atau neraka gitu. Orang yang punya waro itu dimungkinkan endingnya adalah bahagia di surga. Orang yang tidak punya sikap waro ya dimungkinkan nanti bisa naudzubillah ahli neraka gitu. Maka kita sekarang bahas ya bahwa satu di antara karakter muslim itu adalah al-wara. Silakan bagi Anda yang ingin download silakan download di sini nih. Di layar ada linknya. Ya, download apa? Download materi PowerPoint. Nah, slide presentasinya. Oke. Kita mulai ya dengan sebuah hadis tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu gulamun." Abu Bakar As-Siddiq mempunyai seorang hamba sahaya, pemuda ya, hamba sahaya, gulam. Yukhriju lahul khoroj, yang terbiasa memberinya sesuatu, makanan ya atau barang gitu. Wa kana Abu Bakrin ya'kulu min khorojihi, Abu Bakar kemudian biasa makan dari sesuatu yang dia bawakan itu. Faja'a yauman bisyai'in. Nah, suatu hari si gulam ini kemudian membawakan Abu Bakar sesuatu makanan. Fa'akala minhu Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar memakannya. Faqala lahul gulam, si gulam tersebut berkata, "Tadri ma hadza?" Abu Bakar, apakah engkau tahu apa ini? Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar kemudian bertanya, "Wa ma huwa?" Memangnya apa ini? Qala, si gulam kemudian menjawab, "Kuntu takahantul insanin fil jahiliyah." Aku pernah ya melakukan praktik perdukunan bagi seseorang zaman jahiliyah. Wa ma uhsinul kahanah
illa anni khada'tuhu. Padahal sebenarnya aku tidak bisa praktek perdukunan kecuali aku menipunya, ya, menipu, ya. Nah, si orang tadi yang datang kepada Gulam itu mempraktekkan apa yang si Gulam katakan dan ternyata berhasil, gitu ya. Berhasil. Falaki ini kemudian beliau menemuiku, fa'atani bidzalika hadzal ladzi aqata minhu. Kemudian orang tadi memberiku apa yang barusan Anda makan. Fadakhala Abu Bakrin yadahu. Abu Bakar memasukkan tangannya ke mulutnya. Faqa'a kulla syai'in fi batnih. Kemudian beliau memuntahkan segala sesuatu yang dia makan yang sudah ada di perutnya. Ini kisah pertama. Oke. Next dulu ya. Kita ke kisah kedua. Ini adalah kisah tentang Ibnu Umar. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Dhahabi. Ya. Sanadnya sampai ke Hilal bin Khobab dari Qaza'ah. Nah, Qaza'ah berkata, aku ra'aitu ala Ibni Umar thiyaban. Aku melihat Ibnu Umar memakai pakaian khashinatan au jashibatan, yang sudah kasar, ya, yang sudah mungkin yang sudah jelek, gitu ya, sudah tidak lembut lagi. Faqultu lahu. Kemudian aku berkata, Qaza'ah berkata kepadanya, ini qad ataituka bi thawbin layinin mimma yusna'u bi Khurasan. Aku membawakanmu pakaian yang lembut yang diproduksi di Khurasan. Wa taqarra aynaya an arahu alaika. Dan aku sangat senang jika Anda memakainya. Qala arnihi. Ibnu Umar kemudian berkata, coba lihat. Coba aku lihat. Falamisahu, kemudian beliau memakainya. Wa qala aharidun hadza. Apakah ini sutra? Qultu la, kata Qaza'ah, bukan. Innahu min qatun. Ini adalah katun. Jadi katun itu ya bahasa Arab, gitu ya. Artinya adalah kapas. Jadi kain yang dibuat bukan dari sutra tapi dari kapas. Qatun. Dikata ada bahan katun, gitu ya. Qala, Ibnu Umar kemudian berkata, inni akhafu an alabisahu. Aku khawatir kalau aku memakainya. Aku mukhtalan fakhuro, aku khawatir menjadi sombong, ya, dan angkuh. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong dan angkuh. Padahal kainnya, bajunya sudah halal, zatnya bukan sutra, dan proses pindah miliknya juga halal, ya, dengan pemberian. Tapi Ibnu Umar tidak mau memakainya karena khawatir sombong, karena khawatir angkuh. Kedua itu. Ketiga, ya, ini adalah kisah tentang Abu Salamah. Hadis dari Abu Salamah bin Abdurrahman, wa kanat bainahu wa baina unasin khusumatun fi ardin. Abu Salamah dengan masyarakat pernah ada konflik tentang tanah, ya. Fadakhala ala Aisyah. Kemudian beliau datang kepada Siti Aisyah, Bunda Aisyah. Fadzakara laha dzalik. Kemudian beliau menceritakan peristiwa itu, hal tersebut, konflik tersebut. Ya Aba Faqalat, kemudian Aisyah berkata, ya Aba Salamah, wahai Abu Salamah,
ijtanibil arda. Hindarilah, jauhilah konflik tentang tanah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah berkata, man zalama qida shibrin, siapa orang yang zalim, ya, orang yang menggeser gitu ya, batas tanah meskipun 1 jengkal, mengambil tanah tanpa hak meskipun 1 jengkal, tuwiqahu min sab'i ardina, kelak dia akan dihimpit oleh 7 lapis tanah. Aisyah menyarankan mengalah, ya, mengalah dalam urusan konflik tanah. Kalau ternyata bukti-buktinya belum atau tidak kuat, ya, tidak punya bukti meskipun ternyata benar gitu ya. Namun kalau ternyata sudah punya bukti yang kuat, jelas sertifikatnya, jelas bukti-bukti fisiknya, jelas hitam di atas putihnya, ya bolehlah perjuangkan hak kerja. Silakan gitu. Nah, gitu ya, itu yang ketiga. Yang keempat, nah mungkin ini kisah yang masyhur ya, wallahu a'lam bishawab, kita ceritakan saja tentang Thabit bin Zuto, ya, dan sebuah apel. Thabit menempuh sebuah perjalanan yang cukup jauh, ya, beliau habis bekal, lapar, kemudian mencari sumber air. Ketemulah sebuah sungai yang airnya cukup jernih. Ketika beliau di pinggir sungai, tiba-tiba ada apel yang hanyut, gitu kan kisahnya ya. Karena lapar, Thabit kemudian mengambilnya dan kemudian memakannya. Ya, lahap makan apel tersebut, kemudian habislah apel itu. Setelah habis, Thabit baru tersadar bahwa apel ini bukan miliknya. Bukan miliknya, dan dia khawatir yang punya apel ini kemudian marah. Ya, khawatir, berarti secara hukum statusnya masih syubhat, belum jelas antara halal dan haramnya. Kemudian Thabit berazam, ya, untuk mencari sumber apel ini. Pasti kalau apel hanyut di sini pasti ada sumber pohon apelnya gitu. Dan dia ingin meminta halal kepada pemiliknya. Dia cari, setelah sekian lama ketemulah dengan kebun apel. Ya. Maka kemudian Thabit hampiri, ada orang di sana meminta apel yang telah dia makan dihalalkan. Ternyata orang di sana bukan yang punya kebun apel, itu hanya tukang kebun saja. Ditengahkan gitu ya, kongsi kerjasama, beliau sebagai pengelola, yang punyanya bukan beliau tapi orang lain. Maka hasilnya dibagi 2, ya, 50-50, pengelola 50%, pemiliknya 50%. Kata orang tersebut, anak muda, apa itu setengahnya saya halalkan, setengah lagi silakan kamu cari pemiliknya. Diberi alamat, kemudian karena dia punya goals, ya, punya visi, punya tujuan agar apa itu halal, maka kemudian Thabit mencari alamat yang punya apa itu, dan pada akhirnya ketemulah, gitu ya. Apa yang terjadi? Luar biasa. Pemilik apa takjub, pemuda masa kini kayak gini nih. Luar biasa. Maka kemudian si orang tersebut menghalalkan dengan syarat. Syaratnya adalah Thabit harus mau menikahi putrinya. Senang kan? Apa siap halal, syaratnya nikah. Tapi kata si orang tersebut, putriku itu ya orang yang buta, orang yang tuli, gadis yang bisu,
gadis yang lumpuh. Sabit itu pemuda, ganteng, gagah, ya. Pemuda ingin dong punya istri yang ideal ya, yang cantik ya, yang soleha, yang mapan ekonominya, kan begitu kan. Itu idealnya seperti itulah, hampir semua pemuda ingin seperti itu. Tapi Sabit menanggalkan selera tersebut. Dia kesampingkan, yang penting Bapak, gitu ya, apa itu halal. Makanan yang aku makan semuanya halal, tidak ada yang syubhat apalagi haram. Tidak. Deal ternyata ya, deal Sabit apalnya dihalalkan dengan syarat menikahi gadis tadi. Ya, ternyata datanglah seorang gadis bawa nampan gitu ya, kasih makanan, menyuguhkan makanan. Ya, mungkin ya ini bahasa saya, kalau adiknya ini mungkin wogoh gitu ya, cinta. Tapi nggak apa-apa. Mungkin saudaranya yang lain yang nantinya akan dinikahi. Ternyata kata si bapak itu, nak muda, nah yang barusanlah yang akan bapak nikahkan dengan engkau. Oh, Sabit kemudian kaget dan mengkonfirmasi. Katanya kan buta, tuli, bisu, lumpuh. Ternyata singkat cerita, kata si bapak, iya, gadis itu buta, tidak dia gunakan matanya untuk melihat hal-hal yang haram. Tidak gunakan telinganya untuk mendengarkan yang haram-haram. Tidak digunakan mulutnya untuk bicara yang haram. Tidak ia langkahkan kakinya ke tempat-tempat yang haram-haram. Singkat cerita, akhirnya kemudian mereka menikah. Dan menurut ya kisahnya, hasil dari pernikahan mereka melahirkan seorang anak bernama Nu'man. Nu'man bin Sabit bin Zulfa. Dan setelah dewasa, anak tersebut dewasa ya, dikenallah dengan nama Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Namanya adalah Nu'man bin Sabit bin Zulfa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Dari kisah 4 kisah tadi, ya, apa yang kita gambarkan? Ya, apa yang kita visualkan? Nah, paling tidak mereka adalah implementasi ya atau manifestasi dari hadis ini. Ya, keempat kisah tadi adalah kisah yang menunjukkan tentang sikap berhati-hati dari hal-hal yang belum jelas hukumnya, statusnya, apalagi yang sudah jelas haram. Innal halala bayyinun, halal jelas. Wa innal haram bayyinun, yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang syubhat, yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, sayangnya banyak manusia yang tidak tahu. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, siapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan siapa yang terjerembab kepada perkara syubhat, dia khawatir terjerumus kepada perkara haram. Dan seterusnya nanti kita bisa dibaca ya di makalah. Jadi keempat orang tadi adalah implementasi atau manifestasi dari hadis tersebut ya. Kalau belum jelas status hukumnya, tinggalkan. Ya, apalagi jelas haram, tinggalkan, gitu, seperti itu. Nah, kira-kira ya,
zaman sekarang hal ini langka atau lumrah? Saya berasumsi mungkin langka ya. Mungkin sedikit. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang yang langka itu. Orang yang sedikit itu. Orang yang punya sikap ini. Begitu ya. Ini faktanya kan kata Rasulullah. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin. Akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta. Apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Ya. Kalau orang sudah tak peduli dengan hal haram, berarti orang tersebut tidak punya sikap waro tadi. Dan ini, ya, fakta ini diantaranya adalah karena dipengaruhi oleh kebutuhan yang sangat mendesak atau keinginan yang berlebihan. Ya, karena butuh yang mendesak, orang sudah tidak peduli lagi dengan hal haram. Ada yang nyuri, ada yang merampok, ada yang berzina, dan sebagainya. Yang penting adalah kebutuhan dirinya terpenuhi. Itu yang menjadi dorongan kenapa mereka nggak peduli hal haram. Atau karena keinginan yang lebih berlebih. Ya, pokoknya malah saya dapat untung yang gede, nggak peduli nih haram halal pun, jalani aja, gitu kan. Dan itu need one yang tidak terkendali ini diantaranya adalah karena faktor iman dan ilmu. Karena tidak tahu, sehingga karena tak tahu, iman tidak muncul atau iman melemah gitu. Iman dan ilmu ini harus berbarengan. Bisa punya iman yang kuat karena tahu, karena punya ilmu. Ya, maka solusinya apa? Perbanyak ilmu, pelajari ilmu agama, perkuat keimanan. Gitu. Dan ini fakta ini mungkin sekarang sudah terjadi kan? Sudah terjadi kan sekarang? Ya, dengan fenomena kemarin ya, adalah sebuah perusahaan franchise es krim dari negeri tirai bambu kan, dari China gitu. Datang ke Indonesia, ke Bandung pertama kali 2020 ya. Sampai 2023 kemarin awal tahun ini itu gerainya sudah mencapai 300 lebih. Padahal awal tahun ini ya maksudnya, itu belum ada status halal atau haramnya. Secara hukum berarti apa ini? Masih syubhat produknya kan begitu, masih syubhat, belum ada ketentuan halal atau haramnya. Dan prosesnya baru masuk 2021 ke MUI. Meskipun pada akhirnya ya bulan ini ya itu sudah turun keputusan MUI tentang kehalalan produknya. Hanya ini menjadi fenomena saja bahwa sebelum turun SK atau keterangan halalnya, perhatikan gerainya sudah di atas 300. Ketika produknya masih syubhat, masyarakat Indonesia banyak yang belanja, banyak yang beli, dan banyak yang buka bisnisnya. Ini fenomena apa? Berarti sudah tak peduli pada hukum syubhat. Ya, dalam arti adalah sikap waroknya kurang, bahkan mungkin tidak ada. Padahal kalau mempraktekkan sikap waro ini seperti yang tadi 4 kisah tadi, maka sebelum statusnya jelas halal, ketika masih syubhat
maka tinggalkan. Mungkin belum akan ada outlet gerai-gerai di Indonesia, baru gerainya kemudian dibangun kalau sudah jelas status hukumnya. Tapi ini ya selama rentang waktu 2 tahun lebih, ya 2 tahunan lah, itu sudah 300 gerai lebih franchise-nya. Padahal saat itu masih syubhat, sekarang mungkin udah jelas ya, udah jelas sekarang halal begitu. Oke, jadi Rasulullah memberikan sebuah arahan, la tastabti'ur rizqa, jangan menganggap rezeki itu lambat sampai. Fa innahu la yamutal 'abdu hatta yablugha akhir rizqin, karena tidak ada seorang pun meninggal dunia kecuali telah sempurna rezekinya. Ya, fa'ajmilu fit talab, maka berbaik-baiklah. Ya, carilah rezeki dengan cara yang baik. Akhdil halal, ambil yang halal. Wa tarkil haram, tinggalkan yang haram. Nah, Ibnu Qayyim menambahkan, wal qalilu minal halali yubaraku fih. Rezeki halal walaupun sedikit akan diberkahi oleh Allah. Wal haramul katsir yadhhabu wa yamhaquhu Allah taala. Rezeki yang haram meskipun banyak akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Ngeri kan? Pastikan rezeki kita halal, zatnya halal, cara carinya halal. Dan ini pembahasan kita disimpulkan dengan ini, sikap waro', bahwa apa yang kita bahas tadi adalah ya, teori ya, dan praktik ya, konsep dan implementasi tentang waro'. Al-waro' at-taqwa wa taharruj wal kafu 'anil maharim. Waro' artinya hati-hati, menghambat dan menahan dari perkara haram. Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab. Menurut istilah al-wara' huwa ijtinabus syubuhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Wara' adalah meninggalkan perkara syubhat karena takut terjatuh ke dalam perkara haram, kata Imam Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat. Tarku ma la ba'sa bih hadran mimma bihil ba's. Wara' adalah meninggalkan yang sebenarnya dibolehkan karena berhati-hati terhadap yang tidak boleh, kata Al-Qarafi dalam kitab Al-Faruq. Itu ya. Perbedaan antara waro' dan zuhud. Ibnu Qayyim berkata, wal farqu bainahu wa bainal waro'. Perbedaan antara zuhud dan waro' itu adalah anna zuhda tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat dalam urusan akhirat. Wal wara' tarku ma yakhsha dararuhu fil akhirah. Wara' adalah meninggalkan yang dikhawatirkan memadaratkan dalam urusan akhirat. Ini perbedaan antara zuhud dan waro' sangat tipis. Ya, sangat tipis. Keduanya adalah visi proyeksi untuk akhirat yang lebih baik, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran sikap waro'. Pertama, orang waro' adalah orang yang menjaga ibadah dengan sebaik-baiknya. Kedua, menjauhi yang syubhat, apalagi haram. Tiga, berhati-hati dari hal-hal yang diragukan. Empat, tidak berlebihan dalam hal yang dibolehkan. Kelima, memilih diam jika tidak tahu. Tidak sok tahu, gitu ya. Keenam, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Itulah gambaran sikap waro'. Pada intinya adalah orang yang berhati-hati dari perkara yang belum jelas urusan status halal haramnya, apalagi dari yang haram. Kemudian dia menggiatkan diri dalam urusan-urusan kebaikan, dalam urusan yang jelas halalnya, urusan yang jelas
menambah profit akhiratnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kekuatan untuk bisa bersikap wara', hati-hati. Ya, hati-hati terhadap yang belum jelas. Yang jelas pun ya harus hati-hati kalau itu hukumnya haram. Ya, haram. Atau berhati-hati dari hukum yang makruh. Itu pun mungkin ya adalah manifestasi wara'. Karena makruh itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Meskipun hukumnya tidak jatuh kepada haram, tapi tetap Allah dan Rasulnya itu benci. Demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk terus memperbaiki diri menjadi insan kamil, insan yang sempurna imannya, amal solehnya, insan yang oleh Allah dipersilahkan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke surga bersama pasangan kalian seraya diberikan kabar gembira, digembirakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.